Nah, hari ini kita bakalan bikin reaction video lagi teman-teman. Menghibur kalian-kalian yang ada di rumah. Jangan gabut, ngapain kalau gabut? Nah, so teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita langsung ya ke videonya, let's go. Oppo 38 ini menggunakan desain Oppo Glow. Desainnya premium dengan setup kamera mirip dengan A58 dan bebas sidik jari ya. Kecuali di bagian modul oval kameranya. Masih samar-samar ninggalin bersidik jari. Kalau kita perhatikan, seperti ada tekstur halus untuk warna hitamnya ya. Untuk bobotnya ringan, di bawah 200 gram, lebih tepatnya di 190 gram, dan ketipisannya di 8,16 mm. Untuk desainnya, ini menggunakan retro design, tapi nggak terlalu ngebentuk sudut. Jadi, untuk digenggam masih nyaman. Kemudian untuk fingerprintnya di samping atau side fingerprint. Dan untuk slot SIM-nya, ini udah triple slot ya. SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Oppo 38 juga ada internal proteksinya, yaitu di IP54, yang dimana ini anti cipratan air dan paparan debu. Untuk bagian layar, Oppo A38 menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar 6,56 inch HD Plus di 1612x720 pixel. Panelnya pakai IPS LCD dan refresh rate-nya mampu di 90 Hz. Dan bisa disetting ya, ada 3 pilihan. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Oppo A38 juga memiliki color gamut di IP3 100% dan ada proteksi matanya, EAA Care. Untuk speakernya, A38 masih mono speaker, tapi volume up-nya mampu di 300%. Untuk hasil warnanya, cukup lumayan bagus. Untuk nonton sih, ini udah nampilin warna yang lumayan enak dilihat. Untuk kecerdasan maksimalnya, mampu di 720 nits, ditambah lagi ada sunlight display. Jadi ketika penggunaan di bawah sinar matahari, ini layarnya nggak terlalu gelap, masih agak kelihatan. Lanjut ke bagian spesifikasinya. Oppo 38 dibekali Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Oppo A38 yang saya bahas ini dibekali RAM 4GB, yang dimana RAM-nya bisa extended 3 pilihan, dengan storage 128GB, yang jenis ROM-nya eMMC 5.1. Untuk chipsetnya, Oppo 38 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, dan clock speed-nya di 2.0 GHz. Pas saya tes, Antutu versi 10, skor Antutunya menghasilkan di angka 253 ribuan, skor CPU-nya di angka 88 ribuan, dan skor GPU-nya di angka 45 ribuan. Seri G85 12 nanometer walaupun chipset yang standar, menurut saya ini lebih baik dibanding seri sebelumnya, seri A17, yang pakai G35 dengan harga yang sama. Oppo mengklaim performanya tetap lancar selama 36 bulan atau 3 tahun. Untuk pengguna Oppo 38 nih, 3 tahun kemudian, kalian boleh sharing-sharing di sini, atau tambahkan di kolom komentar tentang performanya. Kemudian untuk urusan sensor, di sini sih terbilang lengkap, terutama sensor gyro-nya, walaupun masih software. Jadi, untuk aplikasi atau game yang membutuhkan sensor ini kurang maksimal aja. Untuk konektivitasnya, A38 ini belum ada NFC. Cuman untuk kalian yang emang butuh NFC, kalian tambahin 400.000, itu dapat di Oppo A58 yang ada NFC-nya. Oke, kalau lihat di sini, saya lihat ada mode gamenya ya. Di sini ada mode rendah daya, mode seimbang, dan mode game pro. Untuk mode gamenya ini nggak beda jauh, sama kayak HP Oppo pada umumnya yang ada mode gamenya ya. Mode fokus game ada, notifikasi, pembukaan panggilan, cuplik layar, perekam layar itu ada ya. Nah, coba kita lihat untuk settingan grafiknya di sini, refresh rate-nya di tinggi, dan grafisnya juga mentok di tinggi ya coy. Oke, keduanya cuma mentok di tinggi ya. Yang saya rasakan untuk game yang satu ini lumayan agak lancar. Untuk suhunya di sini adem, nggak anget-anget banget. 19 menit main game dengan kontras kurang lebih 30% dan audio kurang lebih 30%. Hanya memakan daya baterai 3% aja. Untuk urusan performa, A38 menurut saya sih terbilang cukup-cukup aja untuk scroll-scroll media sosial dan game-game ringan seperti Mobile Legends. Untuk kalian yang cari performa, kayaknya agak susah di Oppo, apalagi di harga 2 jutaan. Untuk baterai, Oppo 38 4G ini dibekali baterai 5000 mAh dengan daya charger 33 watt superVOOC. Saya tes ngecas selama 31 menit, dapat di 39%. Dan Oppo mengklaim ngecas dari 0 sampai 100%, cuman butuh waktu 75 menit aja.
Tapi menurut saya ini tergantung kondisi ya. Di sini juga ada beberapa fitur baterai, salah satunya fitur pengoptimalkan sehingga tidur, yang dimana ketika kita tidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari, konsumsi dari baterainya hanya memakan 2-3% aja. Oke, untuk menu kameranya di sini ada mode malam yang bisa di 2 kali zoom in dan 5 kali zoom in. Terus ada video sama bisa sampai 5 kali zoom in. Di sini ada foto. Kalau video coba kita lihat dulu ya. Ini resolusinya ada berapa aja? Ada 1080 dan 720. Ini kemungkinan masing-masing di 30 fps karena nggak ada pilihan. Kemudian di sini ada foto sama aja, bisa di 5 kali zoom in juga ya. Ada SDR, kemudian di sini ada filter ya. Oke, kita geser lagi. Di sini ada menu potret. Biasanya ini bisa diubah bokehnya ya, jadi sesuaikan aja. Biasanya kalian lebih ngeblur atau biasa aja sih. Kemudian di menu selengkapnya di sini ada selang waktu, mode pro, panorama, dan stiker. Untuk kamera selfie-nya, Oppo 38 dibekali kamera selfie 5 megapiksel aja. Megapiksel yang kecil, tapi kita lihat hasilnya. Gimana hasil selfie-nya? Kalian boleh nilai di kolom komentar. Untuk hasil kamera depan, menurut saya ini sih lumayan bagus. Untuk detailnya udah pasti sih kurang, karena hanya 5 megapiksel aja. Untuk saturasinya standar, yang kurang hanya cutting potretnya, yang dimana beberapa kondisi cuttingnya kurang rapi. Tapi overall ini bagus dari hasil yang hanya 5 megapiksel aja. Dan menurut saya ini hasilnya hampir mirip-mirip dengan hasil selfie Vivo Y27 4G dan Samsung A14 4G yang harganya lebih mahal dibanding A38 ini. Oke, ini pertambangan menggunakan format 1080x30 fps. Untuk formatnya cuma ada dua pilihan, 1080 atau 720. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri. Oh iya, untuk suasananya ini kurang lebih di jam 7 pagi, jadi nggak terlalu terang. Ya, masih terang-terang dikit lah. Gimana? Kalian boleh cek dari tingkat kestabilannya juga sih. Agak susah juga sih di harga 2 jutaan kecil dapat 60 fps. Untuk kamera belakangnya, Oppo 38 dibekali dual kamera, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera potret. Coba kita lihat hasilnya. Untuk hasil kamera belakangnya udah lumayan bagus menurut saya, apalagi dengan kondisi cahaya yang pas, maka hasilnya akan bagus dan tajam. Hasil foto A38 ini tidak menawarkan hasil foto dengan warna yang ngejreng banget, dan saturasinya standar. Oke, ini formatnya 1080x30 fps. Saya bakal coba agak berjalan, mau lihat tingkat kestabilannya seperti apa. Kita coba 2 kali zoom. Nah, ini hasil 2 kali zoomnya. Udah pasti nggak terlalu detail ya. Coba kita coba yang 3 kali zoomnya. Maaf, ini yang 5 kali zoomnya ya. Oke.
Dari semua spek yang saya bahas, gimana menurut kalian Oppo A38 ini yang dibanderol di harga Rp2.099.000? Apakah menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang ya, salah satunya resolusi layarnya yang masih HD+, perekaman videonya yang mentok cuma di 30 fps, atau speakernya yang masih mono. Ini bisa dijadikan opsi untuk kalian yang masih bimbang. Tapi selain dari itu, Oppo 38 juga sudah dapat diandalkan ya. Dari segi kebutuhan nih, terutamanya di pengecasan yang cukup lumayan cepat dan chipset yang lebih upgrade dari seri sebelumnya. Ditambah lagi, harga 2 jutaan di Oppo udah dapat 90 Hz. Mungkin segitu aja pembahasan A38-nya menurut versi saya pribadi.